orang yang nggak punya dasar. Nah, ini bahaya, yang nggak punya dasar. Makanya kalau kita merasa nggak punya dasar, ya nggak usah memberitahu orang lain, ya gitu saja, imbal baliknya. Jadi tantangannya guru, ustadz, kiai, ya tantangannya ya harus punya dasar. Karena istilah wong Jawa, obah sak obah, polah sak polah, yo diikuti umatnya, dan itu bahaya deh. Bahaya nggih. Kula barang nggih ngot. Jadi kalau di rumah itu umpama ada santri gimana itu kalau mikir, jangan-jangan nanti santri ikut saya. Jadi akhirnya agak ngati-ngati, tapi ya biasa saja. Yang penting tidak sampai melakukan hal-hal yang haram. Nah, ini yang berat. Ini yang berat. Makanya kalau bahasa pepatahnya itu kan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi ya yang ngikuti pola pikir dan gerakan gurunya. Jadi kalau gurunya begitu, ya muridnya begitu. Nggak kebayang kan jenengan ketemu kula teng konser ngoten. Nek jenengan podo koncone podo ngaji ini tapi ketemu nang konser sik pantes. Ketemu kula nang konser ora kebayang. Loh, kok Gus Andi barang? Ketemu nang konser sing mak jelas. Nah, itu. Jadi bahaya. Jadi makanya di sini ditegur juga. Ngapa kalian kok melakukan keharaman ini? Nattabi'u ma alfaina alaihi abaana. Kami ikut-ikut bapak-bapak kami kok. Terus sama Quran, awalau kana abahum la yaqiluna syai'an. Masa kalau bapakmu melakukan sesuatu tanpa dipikir dulu, walayah tadun, dan tanpa dapat hidayah, masa kamu tetap ikut? Jadi ditegur sama Quran. Nah, ini jadi hati-hati. Jadi kadang memang yes begitulah. Jadi carilah guru, atau ya guru ngaji atau ustadz atau kiai atau siapa, carilah yang benar-benar punya pegangan, tidak hanya sekedar ngomong. Itu hati-hati itu, karena di Qur'annya juga nggak boleh. Masalul ladzina kafaru kamasalil ladzi yaniku bima la yasma'u illa du'a wa nidaa. Masalul ladzina utawi sifate wong akeh, ai sifatul ladina kafaru kang kafir sapa aladina, waman lan wong yad'una kang ngajak sapa man hum ing aladina ilal huda maring hidayah pitutuh. Iku kama salil ladi kaya sepadane hewan yang iku kang nyuwara utawa beker cara bahasa Jawa nih. Yang iku kang beker sapa aladi yusau itu tegese nyuwara sapa aladi bima kelawan perkara layas mau kang ora krungu sapa aladi illa duaan angin ing pengundang, wanidaan lan tegese pengundang, ai sautan tegese swara wala yafhamu lan ora paham sapa aladi maknahu ing maknane sautan. Ini nggih menarik nggih. Quran sampai mengibaratkan begitu. Orang-orang kafir itu diibaratkan bagaikan hewan peliharaan. Hewan peliharaan itu kalau dipanggil sama majikannya, ya dengar, tapi dia nggak paham. Karena kelas-kelas hewan dengan bahasa manusia yang nggak paham. Yaitu sama orang kafir begitu. Kalau diajari Quran, ya dengar, ya tahu itu Quran. Nabi Muhammad pakai hadis, pakai sunnah, ya dia tahu Nabi Muhammad mengajari itu, tapi mereka nggak paham. Jadi bagaikan hewan ternak. Nah, itu bahasa Arabnya kama salil ladzi yaniku, bagaikan hewan yang beker itu ya bersuara, bima la yasma'u illa du'a wa nidaa, terhadap sesuatu yang hanya didengar itu hanya panggilannya saja, tapi dia nggak paham. Ya tahu kalau itu manggil, tapi dia nggak paham maksudnya gimana. Nah, itu. Jadi ibaratnya begitu orang kafir itu. Jadi nggak paham maknanya. Aihum tegese utawi kufar ini aladina kafaru orang kafir visi mauil mauidoti ing dalam ngrungu mauidoh wa adami tadaburiha lan orang ngangen-ngangen mauidoh iku kalbahaimi koyok raja kaya. Raja kaya niku napa? Hewan peliharaan ya, hewan peliharaan raja kaya.
tasma'u kang krungu sapa bahaim sauta roiha ing suwarane wong kang angon bahaim wala tafhamu lan ora paham sapa bahaim hu ing saut. Nah ini jadi orang kafir ibarat bahaim, hewan peliharaan ya gitu tadi, dia hanya dengar suara itu tapi dia nggak paham isinya. Sama seperti gini, ngaji hanya dengar itu, kalau itu pokoknya itu Quran, tapi dia nggak mengerti isinya, nggak mudeng. Jadi wong kafir itu ora mudeng. Tadi saya lihat berita Pak, menarik. Jadi ada orang kuliah di Amerika, kuliah sosiologi, antropologi, sosiologi. Lah itu waktu dosennya menerangkan Islam, itu ternyata dosennya itu menerangkannya Islam itu tidak peduli dengan wanita. Jadi nggak ada emansipasi wanita. Jadi Islam itu selalu merugikan wanita. Wanita harus tertutup, harus berkerudung, kemana-mana harus tertutup. Jadi tidak ada kebebasan bagi wanita. Akhirnya si mahasiswa ketika diterangkan begitu dia janggal. Tapi saya lihat kok orang-orang itu senyum-senyum, wanita-wanita muslimah. Akhirnya dia pergi dari Amerika, pergi ke Madinah, ke Saudi. Setelah di Madinah itu pas Lebaran kemarin. Lah pas buka puasa, ternyata asik sekali. Orang Islam kalau buka puasa kan begitu, saling berbagi. Jadi kayak di masjid kita itu loh. Jadi ada orang datang langsung disuguhi makanan, ayo. Lah itu orang itu sampai heran, loh. Kata dosen saya, orang-orang wanita Islam itu tertekan, hidupnya susah, terikat, harus kerudung, harus. Tapi ini kok bahagia sekali. Akhirnya curhat. Beda apa yang diterangkan, ternyata beda apa yang diterangkan oleh dosennya. Nah itu, jadi ternyata Pak, Islam kita itu di mata orang-orang Amerika yang tidak paham, itu